إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala di siang hari ini 14 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2021. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Nur Salma, untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, yang kita sangat berharap semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara hal yang menjadikan manusia akan diberikan ketenangan di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama, adalah ketika dia diberikan karunia ilmu yang manfaat. Pantaslah kalau kemudian kita melihat pada riwayat yang sahih, Nabi SAW ketika mengawali harinya, di pagi hari beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menyampaikan doa tersebut kepada Allah dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, aku memohon atau kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat. Tentu kita bertanya, ilmu yang manfaat itu adalah yang seperti apa? Apakah ketika kita sudah mampu menghafalkan banyak hadis, ratusan bahkan ribuan hadis, atau kita sudah mampu menghafal Al-Quran, paling tidak setengah dari Al-Quran, 15 juz anak sudah hafal, atau bahkan kamilan, sempurna 30 juz. Tentunya hal itu adalah keutamaan. Namun bukan itu yang menjadi barometer atau ukuran seseorang dikatakan memiliki ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat sebagaimana perkataan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu ilmu yang menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal ilmu bikathratir riwayah. Bukanlah ilmu atau seseorang dikatakan dia benar-benar berilmu dengan banyaknya riwayat yang dia hafalkan, yang dia kuasai. Walakinnal ilma al-khasyah. Akan tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang menjadikan orang tersebut memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang kalau kita renungkan, kita sangat berharap mudah-mudahan Allah juga karuniakan.
Rasa takut yang seperti dalam riwayat yang akan kami sampaikan juga ada pada diri kita. Riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang dimana riwayat ini dinukil oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam kitab beliau Fiqh Asma'il Husna, bahwasanya ketika ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu benar-benar bermanfaat, maka pada akhirnya orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan maksiat atau perbuatan dosa. Dengan sebab Allah tumbuhkan rasa takut yang begitu besar. Ketika ada dua orang muda-mudi yang dia berkumpul dalam satu tempat, dijelaskan dalam riwayat tersebut, dia berada di salah satu suasana atau di situasi suasana yang amat sangat kondusif untuk melakukan perbuatan zina, di tengah padang pasir yang gak ada seorang pun yang melihat keduanya. Kemudian sang laki-laki mencoba membujuk rayu si wanita untuk melakukan perbuatan zina. Tapi apa yang terjadi? Si wanita tersebut berkata, ketika terus dibujuk rayu sampai si laki-laki itu berkata, tidak ada yang melihat kita, ma yarana illal kawakib, nggak ada yang lihat kita kecuali bintang yang ada di langit. Artinya aman, kondisinya amat sangat mendukung untuk keduanya melakukan perbuatan dosa. Tapi lihat, ketika Allah berikan ilmu yang manfaat pada diri wanita tersebut, dia berkata, wa aina mukawkibuha, di mana yang menciptakan bintang-bintang yang ada di langit? Kalau engkau mengatakan cuma bintang-bintang yang ada di langit yang melihat perbuatan kita nanti, lantas di mana yang menciptakan? Bagaimana dengan yang menciptakan bintang tersebut? Aina Allah? Ala yarana? Di mana Allah? Bukankah pasti dia akan melihat perbuatan kita? Allahu Akbar. Maka pada akhirnya tidak terjadi perbuatan maksiat di antara kedua orang tersebut. Allah berikan ilmu yang manfaat sehingga hadir rasa takut, sehingga para ulama sampai membuat satu perumpamaan. Ketika seseorang sudah diberikan ilmu yang manfaat menghiasi dirinya, maka dia akan merasakan kelezatan atau kenikmatan dari ilmu yang manfaatnya tersebut. Di antaranya ketika muncul rasa takut, maka itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Di saat rasa takut yang begitu besar kepada Allah, dia merasakan itu adalah puncak kenikmatan, mengalahkan kenikmatan orang melakukan maksiat. Kita semua memahami ketika melihat lewat sudut pandang hawa nafsu, ketika dua orang manusia berlainan jenis, laki-laki perempuan, suasananya sudah amat sangat mendukung mereka melakukan perbuatan zina. Sudut pandang hawa nafsu enak, nikmat. Akan tetapi kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba lewat ilmu yang manfaat, di mana hadir rasa takutnya kepada Allah yang begitu besar, mengalahkan kenikmatan orang tersebut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja setiap harinya selalu minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat, karena memang betapa besar manfaat dari yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh ketika Allah karuniakan kepada diri kita ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Makna lain ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dia hadir di saat-saat kita butuhkan dan terwujud dalam bentuk amal. Tidak hanya sebatas mengetahui. Kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang betapa banyak ujian-ujian yang pasti Ia akan berikan kepada semua hambanya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin."
Allah pasti menguji kita dengan berbagai macam bentuk ujian. Di antaranya munculnya rasa takut, kemudian kurangnya buah-buahan, kemudian juga tidak sedikit yang terdampak dari sisi ekonomi, apalagi situasi kondisi yang masih terus kita masih merasakannya nih. Sudah setahun Allah uji kita dengan adanya pandemi ini. Nggak sedikit yang terdampak. Kita semua merasakan dampak dari adanya wabah ini. Terdampak dari sisi ekonomi. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Nggak sedikit juga yang Allah takdirkan mereka menemui ajalnya dengan sebab COVID. Ya. Ini bukan al-hasr, bukan pembatasan. Ujian-ujian yang Allah berikan bentuknya seperti itu. Tidak, bahkan lebih banyak dari itu. Di antaranya ada orang yang diuji lewat keluarganya, anak istrinya, atau mungkin agak keluar sedikit tetangganya yang sering menyakiti dirinya. Itu semua adalah ujian. Kita semua tahu. Bahkan lengkap sekali pengetahuan kita ketika kita membaca ayat tersebut. Al-Baqarah 155, pada ayat yang 155 Allah katakan wabashshiril sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tetap bersabar saat menghadapi ujian-ujian tersebut. Pertanyaannya untuk diri kita, apakah ilmu atau pengetahuan kita tentang kepastian ujian yang Allah akan berikan kepada semua hambanya tersebut kita bisa buktikan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa tetap bersabar menghadapi ujian ini? Kadangkala yang justru muncul adalah keputusasaan atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah itu zalim. Padahal kita tahu, sering kita dengar dari majelis-majelis ilmu yang kita hadiri, atau dari buku-buku bacaan, kitab-kitab yang kita kaji, yang kita baca, Allah menyatakan dirinya dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu, sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku, kata Allah, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Artinya apa? Kita sebenarnya faham Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya. Tapi karena ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki tentang sifat-sifat Allah tersebut masih hanya sebatas pengetahuan yang ada di otak kita, belum membekas di hati, sehingga kurang manfaat. Masih sering prasangka-prasangka buruk kita kepada Allah itu muncul. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panduan kepada kita agar kita bisa tetap bersabar menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Yang kita belum tahu, kita cuma bisa berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini dari muka bumi. Tapi kita nggak tahu kapan pastinya wabah ini akan berakhir. Namun demikian, dengan ilmu yang manfaat yang Allah berikan, seharusnya kita tetap untuk terus berprasangka baik kepada Allah. Karena memang pada kenyataannya Allah jauh lebih banyak memberikan kenikmatan kepada diri kita dibandingkan ujian-ujian yang Ia berikan. Sedikit di antara kita di pandemi ini justru berat badannya makin nambah. Apa namanya kalau bukan hal itu menunjukkan Allah tuh jamin rezeki kita, Allah cukupkan rezeki kita. Jika kita merenungi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan agar kita pandai bersyukur, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang ketika memasuki pagi hari dia diberikan nikmat aman. Kita aman jemaah, kita masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yang bekerja, yang berdagang dan sebagainya, masih bisa jemaah. Mu'afan fi jasadi, diberikan kenikmatan sehat pada jasadnya, fisik kita sehat jemaah. Kalau kita nggak sehat, maka nggak di Nur Salma kita hari ini, kita nggak di Masjid Nur Salma. Boleh jadi seperti saudara-saudara kita yang Allah uji, mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan ventilator yang ada di mulutnya. Nauzubillah. Kita diberikan nikmat sehat. Innahu qutu yaumihi,
kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan kebutuhan makan minum kita, bukan untuk sebulan, apalagi setahun, atau bahkan hanya seminggu, tidak. Rasulullah katakan, ketika Allah berikan kecukupan kepada diri kita untuk memenuhi kebutuhan makan minum untuk hari ini saja, padahal sudah berhari-hari, bertahun-tahun Allah sudah cukupkan itu, Allah sudah berikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahu dunya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya seakan-akan sebenarnya dunia itu berada di dalam genggamannya. Mudah-mudahan dengan merenungi hadis Nabi tersebut menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan tetap bersabar menghadapi ujian ini, sekaligus juga membuktikan bahwasanya semua ilmu, semua pengetahuan yang kita ketahui itu bermanfaat untuk diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Tentu kita juga perlu mengilmui sebab-sebab yang menjadikan seseorang diberikan karunia ilmu yang manfaat. Di antaranya para ulama jelaskan, ketika dia bisa mengkondisikan wadah ilmu tersebut kondisinya dalam keadaan bersih, tidak lain wadah untuk ilmu yang kita fahami, yang kita kuasai, yang kita pelajari, sehingga kemudian ilmu tersebut menjadi manfaat adalah hati kita, jemaah. Berusahalah semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita, di antaranya dalam bentuk menjauhi segala bentuk maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya maksiat sekecil apapun yang kita lakukan, dosa sekecil apapun yang kita lakukan, itu memiliki dampak buruk. Dia akan memberikan nuqtatun sauda, nukta hitam di hati kita. Jangankan hati yang begitu lembut, jikalau hajar aswad saja yang ketika Allah turunkan ke dunia ini, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan warnanya itu putih, jemaah. Akan tetapi dengan sebab dosa manusia, maka ternyata berdampak, warnanya berubah menjadi hitam. Batu yang begitu keras akan terdampak dengan sebab dosa, apalagi hati kita, jemaah. Oleh karenanya, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia dan penuh kemanfaatan ini, di mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami berpesan kepada diri kami dan juga kepada antum semua para jemaah, mari sama-sama kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran dosa dan maksiat. Jangan hanya melihat atau ketika bertanya kepada ustadz, ini dosa besar atau kecil ustadz? Kemudian ketika ustadz menjelaskan dengan dalil dan menyimpulkan ini dosa kecil, kemudian pada akhirnya kita merasa aman melakukan dosa tersebut. Padahal para ulama katakan bukan permasalahan besar atau kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita berdosa. Kepada zat yang telah memberikan semua kenikmatan kepada diri kita, yang menjamin kehidupan kita, yang diri kita berada dalam genggamannya, Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah berikan kebeningan hati kepada diri kita, yang sehingga mudah-mudahan itu juga yang akan menjadi penyelamat bagi diri kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta yang banyak yang kita miliki ataupun anak-anak yang banyak yang kita miliki,
tapi bermanfaat, yang akan memberikan kemanfaatan untuk diri kita saat kita menghadap Allah adalah ketika kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.